Nama saya Studirullah. Nama saya Nova Damayanti Sedebang. Nama saya Mesita Nur Latifah. Nama saya Muhammad Fikri. Jadi hari ini kita akan ke Museum Perangko dan menelusuri apa aja sih yang ada di dalam Museum Perangko. Ikuti kita terus yuk. Guys, untuk masuk ke Museum Perangko itu kita harus membayar Rp5.000 untuk per orang. Nah, setelah membayar tiket masuk, nanti kita juga akan mendapatkan perangko senilai Rp5.000. Teman-teman, kita sudah ada di dalam Museum Perangko. Ini adalah perangko emas yang dibuat untuk mengenang setahun meninggalnya Ibu Tien Soeharto. Fakta menariknya, perangko ini hanya diproduksi sebanyak 30.000 pieces loh. Sekarang mari ikut kami berkeliling untuk melihat dari bagian 1, yaitu sejarah perangko atau History of Stamps. Pada ruang pamer 1 ini menyajikan berbagai koleksi. Di antaranya terdapat foto bahan dan alat yang digunakan untuk menulis surat pada daun tal atau rontal. Ada miniatur alat angkut surat tahun 1602 sampai tahun 1864, serta foto-foto perangko pertama di dunia loh, yang dikenal dengan The Penny Black, tokoh pencetus perangko si Rowland Hill, kantor pos pertama di Batavia, perangko pertama Belanda yang terbit tahun 1852, dan klis perangko Belanda pertama bergambar Raja Willem III yang diterbitkan pada tahun 1864. Lalu kita bergeser ke ruang pamer 2 yuk. Di ruang pamer 2 ini menampilkan materi berupa sejumlah slide proses pembuatan perangko dan proses melukis hingga menjadi perangko, silinder cetak yang digunakan untuk mencetak perangko seri lukisan Raden Saleh, dan penampang fiberglass mesin cetak perangko 5 warna yang digunakan oleh Parung Paruri dilengkapi dengan motor penggerak. Teman-teman, coba lihat, itu adalah alat transportasi pengantaran surat pada masa itu. Selanjutnya, kita sampai di ruang pamer 3. Pada ruang pamer 3 ini, teman-teman dapat melihat sejumlah perangko yang terbit tahun 1864 sampai dengan 1950 pada masa pemerintahan Belanda, Jepang, dan juga pada masa Perang Kemerdekaan. Slide perangko Belanda dan Jepang bertema kebudayaan dan pariwisata, adapun slide perangko peringatan 10 tahun kemerdekaan RI, dan juga terdapat 2 foto perangko bergambar Bung Karno dan Bung Hatta sebagai latar belakang perangko perjuangan yang dicetak di luar negeri. Wah teman-teman, ternyata di sini ada permainan tradisional, yaitu permainan engklek. Rasanya seperti mengenang masa kecil dulu ya. Seseru itu bermain bersama dengan teman-teman. Nah, kita sudah sampai di ruang pamer 4. Pada ruang pamer 4 ini menyajikan perangko dan cari kenangan atau souvenir sheet yang diterbitkan sejak tahun 1950 dengan 5 masa penerbitan. Kemudian, pada ruang pamer keempat ini juga menyajikan periode penerbitan sesudah kemerdekaan dengan terdapat sekitar 1.809 koleksi beserta 26 koleksi perangko souvenir sheet. Kita bergeser ke ruang pamer 5 yuk. Pada ruang pamer 5 ini terdapat perangko yang disusun berdasarkan periode dan tema tertentu. Dalam ruang ini disajikan perangko bertema sosial, pariwisata, taruh dan satwa, lingkungan hidup, dan kemanusiaan. Nah, teman-teman bisa melihat lebih jelasnya penampakan dari beberapa perangko yang bertemakan flora dan fauna. Say hi dulu teman-teman. Hai hai.
Selanjutnya yaitu ruang pamer 6. Pada ruang pamer 6 memperagakan perangko tematik khususnya kepramukaan dan olahraga. Di dalam beberapa kotak penyajian termasuk slide Ibu Tin Soeharto dengan seragam pramuka ketika menandatangani sampul hari pertama perangko Jambore Internasional keempat di Cibubur pada Juli 1981 serta berbagai acara olahraga nasional dan dunia. Kalau yang ini adalah beberapa perangko cerita rakyat yang terdapat pada Museum Perangko. Terakhir yaitu ruang pamer ke-7 menampilkan kegiatan filateli dengan beberapa ilustrasi dari peragaan beberapa remaja sedang menyiapkan pameran perangko. Jadi komunitas filateli kan kita di sini kan ada komunitas filateli sama kayak komunitas motor atau mana. Nah ini ada komunitas filateli, mereka bikin miniatur Monas. Nah terus mereka tempelin perangko asli. Ini perangko asli. Termasuk sepeda itu juga sama, itu perangko asli. Ini ada 10.000 keping.